Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh pengurus, orang tua kami yang kami muliakan, ibu dan bapak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah sedang jamaah maghrib yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dihadirkan kebahagiaan oleh Allah Ta'ala, zahir dan batin, selamat pula dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, saya sebelum mulai izin dulu kepada ibu dan bapak. Saya tidak bisa insya' di sini, ibu dan bapak rahimakumullah, karena habis ini ada takziah. Takziahnya di Jalan Tegal Sari Ujung, ibu dan bapak rahimakumullah, Rumbai. Jadi di sana habis insya' jamaah langsung berkumpul. Jadi saya izin karena alamat tempat takziah saya juga belum tahu. Jadi mohon izin kepada ibu dan bapak, sengaja saya sampaikan biar nanti tidak tertanya-tanya. Ibu dan bapak yang berbahagia, malam ini saya diminta membahas tentang kurban. Tentu persoalan fikih ini, ibu dan bapak rahimakumullah, masih banyak ulama-ulama lain yang lebih pas sebetulnya untuk menyampaikan. Tapi karena memang saya diminta membahas, tentu saya bahas semampu yang saya punya ilmunya, ibu dan bapak. Dan memang tidak dalam rangka memuaskan semua orang. Mudah-mudahan yang disampaikan ini insya Allah niatnya baik, yang disampaikan rasanya hal-hal yang baik, yang mendengarkan orang-orang yang baik, insya Allah yang mengamalkan adalah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ibu dan bapak rahimakumullah dari apa ayat dan hadis yang memerintahkan kurban. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi nikmat itu banyak ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau Allah Ta'ala saja, zat yang maha kaya, yang maha memiliki, pemilik langit dan bumi beserta seluruh isinya, mengatakan nikmat itu banyak, mestinya kita yang miskin, yang hanya menampung, yang hanya menerima, yang hanya memakai pemberian Allah, mestinya kita mengakui memang nikmat itu banyak. Tapi mengapa yang memberi mengatakan banyak, yang menerima selalu merasa kurang? Ada dua penyakit ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, qalilam ma tashkurun, teramat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Yang kedua, hilangnya satu obat dalam hidup manusia. Apa nama obat itu? Nama obat itu ibu dan bapak adalah qanaah, hidup merasa cukup. Dengan nikmat yang banyak itu ibu dan bapak, kita tak disuruh membalas, kita tak disuruh membayar, kita tidak disuruh juga menghitung. Karena jangankan membalas dan membayar, menghitungnya pun kita tak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika maulah kalian menghitung nikmat Allah, kalian takkan pernah sanggup menghitungnya, kata Allah. Jadi kita ini disuruh apa? Mensyukurinya saja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu pandai bersyukur, kata Allah, Allah tambahkan nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum, jika kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah azabku sangatlah pedih. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang begitu banyak ini? Dua di antaranya ibu dan bapak, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Mengapa salat dan berkurban ibu dan bapak? Salat itu as-salatu li dzikri, salat itu untuk mengingatku, kata Allah. Jadi orang yang salat berarti dia sudah ingat kepada Allah. Makanya ada kata-kata bijak ibu dan bapak rahimakumullah, jika engkau hendak berbicara dengan Allah,
maka salatlah. Jika engkau ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quranul Karim. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, maka nawiru manazilakum bi iqamatis shalah wa bi qiraatil Quran. Cahayai rumah tanggamu dengan mendirikan salat dan membaca Al-Quran. Selain salat, maka wanhar, berkurbanlah. Kata-kata yang bermakna kurban dalam Al-Quran itu ibu dan bapak paling tidak kita temukan 3 kali. 3 kali kata kurban digunakan dalam Al-Quran, itu diterjemahkan dalam 2 makna ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, penyembelihan hewan ternak itu dimaknakan dengan kurban. Yang kedua, segala aktivitas kehidupan manusia yang menyebabkan dia makin dekat kepada Allah, makin taat kepada Allah, makin hampir hubungannya kepada Allah, dalam rangka mempersiapkan bekal diri dia menghadap kepada Allah, itu juga bahagian daripada pengorbanan. Ibu dan bapak rahimakumullah, itu perintah Allah. Nah, kalau kita sudah solat dan berkurban, inna syani'aka, masih ada yang mencelamu kata Allah, maka orang yang mencela itu tak berurusan dengan kita, tetapi huwal abtar, dialah orang yang terputus, dia terjauh daripada rahmat Allah, dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ayat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Man wajada sa'atan, kata Nabi, siapa yang diberikan kesempatan, kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, tetapi dia tidak melaksanakan kurban. Jadi kemampuannya sudah, tetapi dia tidak berkurban. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati, kata Nabi, tempat solat kami. Sepintas ibu dan bapak, kalimat ini mungkin bagi sebahagian kita biasa, tapi bagi sahabat-sahabat Nabi ini dahsyat. Mengapa demikian? Kalau tidak boleh mendekati tempat solat Nabi, maka bermakna pertama, mereka tak bisa menjumpai Nabi. Yang kedua, kalau tidak boleh mendekati tempat solat Nabi, berarti mereka tidak bisa menatap wajah Nabi. Yang ketiga, kalau tak boleh mendekati tempat solat Nabi, berarti ibu dan bapak rahimakumullah, mereka tidak bisa ikut solat bersama Nabi. Jadi kalau tak bisa menengok wajah Nabi, tak bisa menghampiri Nabi, lalu tak bisa salat bersama Nabi, bagaimana bisa mendapatkan syafaat dari Nabi? Maka galau sahabat dengan ancaman itu. Nah, salah satu sahabat itu datang ke rumah Nabi SAW. Dia bawa seekor kambing. Kambing itu umurnya belum cukup sebetulnya ibu dan bapak rahimakumullah. Umur kambingnya itu adalah setahun. Sebaik-baiknya berkurban kambing itu usianya 2 tahun. Dia bawalah kambing berumur setahun. Lalu dia sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing ini. Kalau kambing ini aku kurbankan, habis kekayaanku, tak ada lagi kekayaan yang lain. Tapi kalau kambing ini tidak aku kurbankan, aku khawatir aku ini bahagian orang yang tidak boleh mendekati tempat salatmu. Bagaimana caranya nih ya Rasul? Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, satu sisi ini kekayaan satu-satunya, satu sisi yang lain, kalau seandainya tak disembelihkan, takut bahagian orang tak boleh mendekati tempat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ibu dan bapak yang berbahagia, kalau begitu sembelihlah kambingmu itu, jadikan sebagai kurbanmu. Nah, jadi ibu dan bapak, kalau orang yang hanya punya seekor kambing, kambingnya pun baru umurnya setahun, disuruh oleh Nabi dia menyembelih kambingnya sebagai ganti kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita yang punya mobil, jika tak berkurban, hidup di zaman Nabi, apa agak-agaknya cakap Nabi kepada kita? Bapak ibu yang punya motor, hidup di zaman Nabi, lalu ibu dan bapak bawa motor itu menghadap kepada Nabi, lalu ibu bapak katakan, kalau motor ini aku jual ya Rasul, maka habis kekayaanku. Kalau seandainya motor ini tak ku jual, aku takut bahagian orang tak boleh mendekati tempat solatmu. Kalau menengok kepada cerita tadi, agak-agaknya apa kata Rasulullah kepada kita? Sahabat ini ibu dan bapak rahimakumullah,
diperintahkan oleh Nabi, sembelihlah kambingmu itu, jadikan sebagai kurbanmu. Mengapa demikian? Nabi tahu isi hatinya ibu dan bapak rahimakumullah, ketakutan dia terhadap tidak boleh mengikuti salat bersama Nabi lebih dahsyat dibandingkan ketakutan dia terhadap kondisi ekonomi. Macam itu sahabat itu. Kalau sekarang di Pekanbaru nih, Kanda, kita sering aja mendengarkan orang, mohon maaf, PNS tak berkurban, dokter tak berkurban, perawat tak berkurban, bidan tak berkurban, orang punya rumah kos tapi tak berkurban, orang bisa membeli NMAX terbaru tapi tak berkurban, gajinya 3 juta ibu dan bapak rahimakumullah, tapi mampu kredit Avanza 4 juta. Jadi gaji 3 juta, kredit Avanzanya 4 juta, tapi berkurban tak mampu. Merokok 2 bungkus sehari mampu dia, tapi berkurban tak mampu. Kalau merokok 2 bungkus sehari itu ibu dan bapak rahimakumullah, 1 bungkus 25.000, 2 bungkus 50.000. Jadi orang yang merokok 2 bungkus sehari itu zakatnya ke gudang garam filter, ke gudang garam surya, ke Sampurna itu paling tidak 18.250.000 setahun. Nah, coba bayangkan zakat dia tuh, itu zakat saja. Tak pernah dia mendaftarkan ke gudang garam tuh, tak pernah dia mendaftarkan ke Sampurna itu, ada menyetor dia kepada Sampurna itu 18.250.000 setahun. Pergi ibu dan bapak sekarang ke Kuansing, tengoklah sapi-sapi yang besar itu, coba tanya, ini berapa duit? Itu duitnya rata-rata 18 juta. Jadi siapakah yang bisa berkurban tiap tahun 1 ekor sapi besar? Itu orang merokok. Jadi orang merokok ini bisa dia berkurban setiap tahun 1 ekor kerbau, 1 ekor sapi besar. Makanya di Malaysia ada fatwa, orang merokok itu tidak boleh menerima 2 perkara. Pertama, orang merokok tidak boleh menerima zakat. Kalau ini dibuat kebijakannya di Pekanbaru nih, kacau juga dunia persilatan nih. Jadi di Malaysia tak boleh orang merokok itu terima zakat. Yang kedua, dia tidak boleh menerima bantuan tunai langsung dari pemerintah. Mengapa tak boleh? Karena orang merokok dianggap golongan kaya. 1 bungkus saja dia merokok sehari Pak 25.000. Pergi bapak ibu ke Masjid Agung Ar-Rahman Sudirman sekarang, ba'da zuhur makan ibu dan bapak di bawah itu, di kantin Ar-Rahman tuh 15.000 itu sudah sendawa kita makan. Makan 25.000 Pak Nurdin. Sudah makan enak kita tuh. Jadi orang yang merokok sebungkus sehari itu level makannya level makan menengah ke atas. Jadi tak ada alasan orang merokok tak berkurban. Jadi kalau ada orang merokok tak berkurban, itu dipertanyakan penghisapannya. Nah, jadi begitu ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, tapi kalau di Masjid Al-Ma'un ini insyaallah lah, orang-orang merokok nampaknya berkurban semuanya, insyaallah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kedua, kita masuk apa itu kurban. Kurban itu dari kata karuba yakrabu kurbanan. Karuba yakrabu kurbanan maknanya 2, dekat dan hampir. Mengapa disebut dekat dan hampir? Karena orang yang mau berkurban berarti orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang mau berkurban berarti orang yang mau menghampiri Allah. Makanya Pak, bisa saja kurban si A lebih bernilai daripada kurban si B, tapi yang diterima itu kurban si B. Karena si B melakukan yang terbaik, sedangkan si A tidak melakukan yang terbaik. Mana contohnya Pak Ustaz? Qabil kan berkurban. Habil berkurban tak? Habil berkurban. Menurut ibu dan bapak, mana lebih banyak rupiahnya kalau kita rupiahkan? Kurban Qabil apa Habil? Mana lebih banyak nilai kurbannya? Qabil apa Habil? Qabil itu Pak peternak. Habil itu petani. Qabil yang dia kurbankan kambing, kibas. Sedangkan Habil yang ia kurbankan buah-buahan, sayur-sayuran.
Kira-kira lebih banyak mana rupiahnya? Qabil, kambing yang dia berikan. Tapi yang Allah Ta'ala terima yang mana? Habil. Mengapa kok bisa kurban Habil Allah Ta'ala terima? Sedangkan kurban Qabil tidak. Karena Qabil mencari mana kambing yang paling jelek. Sedangkan Habil mencari mana tanaman hasil tani dan sayur-sayuran yang terbaik. Jadi peserta kurban Masjid Al-Ma'un sama ndak nilai pahalanya agak-agaknya? Enggak sama. Dari mana kok bisa berbeda mereka? Yang satu dapat duit dari anak, ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300. Itu yang dikumpul-kumpul. Lewat sate Pak, ditahannya laparnya demi berkurban. Pergi dia bersama keluarga, nampak miso. Dah mau turun dia, teringat anak-anak banyak, sekian ratus ribu pula duitnya. Kurban semakin dekat, dibatalkannya makan miso demi berkurban. Ada orang ibu dan bapak rahimakumullah, asal teken 2.500.000, asal teken 2.500.000, asal teken 2.500.000, asal mau juga dia meneken lagi 2.500.000 tuh. Sama enggak nilai pahalanya tuh? Sama enggak nilai pahalanya? Berbeda. Emak-emak kita dulu Pak, mohon maaf, hanya daun pisang yang nampak sama dia, dia tarik dengan pisau daun pisang tuh, dipotongnya atau dibakarnya dulu, habis dibakarnya kemudian ibu dan bapak rahimakumullah dilipat-lipat, menunggu dia dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang Pak, baru laku daun pisang tuh. Ditambahkannya dengan ubi kayu hanya agak 2 batang 3 batang, dijualnya ke pasar. Itulah yang digabung-gabung menjadi modal berkurban. Berkurban dia tiap tahun itu ibu dan bapak. Sekarang mobil Innova tak berkurban. Mobil Innova tak berkurban. Asal posting makan-makan terus. Memang manusia ini unik ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau menghitung dunia ini, kalkulatornya baterainya kuat. Tapi kalau menghitung akhir